Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para jemaah kekasih Allah yang sedang berada di rumah Allah, yang telah datang ke rumah Allah demi panggilan azan. Rasulullah SAW sudah berulang kali disebut ya, memanggil nama-nama orang yang tidak datang salat subuh. Kasihan ya, Rasulullah memanggil nama-nama orang yang datang salat subuh, ditanya satu persatu. La ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka bermasalah. Bacalah hadis, banyak hadis menyorot tentang orang yang ketinggalan sholat berjamaah, terutama sholat subuh. Tadi malam kita dihidangkan oleh ustadz kita, guru kita, tazkirah sebelum sholat tarawih. Ingat enggak tentang apa ceritanya? Ingat enggak tadi malam tazkirahnya? Ustadz apa namanya? Ustadz Darman ya. Cerita orang yang takut azab neraka. Maka dia berusaha nak menyentuhkan kulitnya dengan kulit Rasulullah supaya terhindar dari azab neraka. Itu kesimpulannya. Kesimpulannya orang yang risau tentang azab neraka, maka dia ingin bersentuh kulitnya dengan kulit Rasulullah tanpa baju agar terselamat dari azab neraka, karena katanya kulit yang bersentuhan dengan kulit Rasulullah tidak akan dijilat api neraka. Jadi judulnya judul neraka sebenarnya. Subhanallah. Dalam ayat yang dibaca tadi ada sifat-sifat kalau terlanjur dibuat, orang itu akan menjadi kayu bakar dalam neraka. Na'udzubillah. Surah apa tadi? Surah An-Nazi'at. Tidak panjang ya, ayatnya pendek saja. Ayatnya dalam 3 ayat pendek sebaris. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang hidupnya keterlaluan. Kalau 7 hari seminggu tidak datang salat subuh, 30 hari sebulan tidak ada salat subuh, wah, itu masalah. Salat lain juga enggak. Fa amma man tagha, siapa yang hidupnya keterlaluan, wa atharal hayatad dunya, dan dia mengejar dunia saja. Duit. Apa yang dipikirkannya? Dunia saja. Kebun, sawah, ladang, bisnis, perniagaan, makan, minum, pakaian, perhiasan, kendaraan. Itu saja yang dipikirkannya. Masjid tidak dipikirkan, azan tidak dipikirkan, sholat berjamaah tidak dipikirkan. Wa atharal hayatad dunya, orang tu memberi prioritas kepada kehidupan dunia saja. Bangun tidur duit, bangun tidur duit, bangun tidur tahajud lah. Sudah tahajud ke masjid lah. Itu sifat ahlul jannah. Sebelum ke masjid istighfar. Wa atharal hayatad dunya, orang itu kalau prioritasnya untuk dunia saja, fa innal jahima hiyal ma'wa, itulah orang akan masuk neraka jahim. La ilaha illallah. Kemudian disebutkannya sifat ahlul jannah sesudahnya dalam 2 ayat pendek.
Tapi tadi sifat ahlun nar, sifat yang akan jadi penghuni neraka. Apa sifatnya? Pertama, hidupnya keterlaluan, melampau. Yang kedua, dunia saja, dalam pikirannya dunia saja. Bicara dunia, memikirkan keduniaan. Itu sifatnya ya. Sifat al-jannah, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dua saja sifat al-jannah. Khafa maqama rabbih, takut kepada Allah selalu. Allah memanggilnya, dia mesti datang. Kalau dia tak datang, takut dia. Takut apa? Takut terhijab, takut tersingkir, takut terdinding dari rahmat Allah. Takut Allah tidak peduli sama dia. Orang yang datang itu orang yang dipedulikan oleh Allah, orang yang diurus oleh Allah. Kan kita tajuknya dah 2 hari yang lalu tentang cara Allah mengurus hambanya, al-wilayah, al-wali. Wa man khafa maqama rabbih, takut menghadapi makam kebesaran Allah. Nanti kita akan dipanggil one by one, fardan satu-satu akan dipanggil. Pak, waktu azan Bapak di mana? Ditanya nanti, berapa jauh masjid dari rumah Bapak? Dengar nggak azan? Itu maka Rasulullah sesudah sholat ditanyanya, fulan bin fulan ada tadi nggak sholat? Nggak ada, kata sahabat. Fulan bin fulan, nggak ada, kata sahabat. Kasihan dia itu insan yang bermasalah, kata Rasulullah. Bacalah hadis ya, dipanggil namanya. Banyuran Minang po disabui namu di imbau gala, namun disabui gala di imbau. Wa amman khafa maqama rabbih, siapa yang takut akan makam kebesaran Allah, Allah bersama kita 24 jam. Allah bersama Bapak kalau Bapak hidup, Allah bersama Bapak kalau Bapak sudah meninggal. La ilaha. Allah bersama kita hidup mati. Kemudian di hari kiamat lagi nanti dipanggil satu-satu, ditanya, mau jawab apa nanti? Mau bilang apa nanti? Nah, orang yang takut menghadapi makam kebesaran Allah, satu sifatnya wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian dia mengkontrol kehendak nafsunya. Nafsunya mau tidur, tidak mau dia tidur. Kalau ditanya rata-rata kita sekarang mungkin mau tidur nafsunya, apalagi nafsu yang belum dididik. Nah, nafsu yang belum dididik, time tidur, mau bangun, time itu waktu ya. Nafsu yang belum dididik, waktu tidur dia bangun, waktu bangun dia tidur. Jam 10 patutnya tidur, dia masih bangun. Jam 12 patutnya dia sudah tidur 2 jam lebih, dia masih bangun. Jam 4 patutnya bangun, dia masih tidur. Tengah 5 patutnya sudah bangun, dia masih tidur. Ini bab tidur saja ya, bab tidur. Sifat ahlul jannah di sini wa nahan nafsa 'anil hawa, orang itu mengekang kehendak nafsunya. Nafsu yang mau tidur dikekangnya, diatasinya, dilawannya. Kalau sudah terdidik, dah betul-betul dididik Allah, dia tidak mau tidur lagi waktu bangun. Mungkin dia jam 3 sudah bangun. Orang dulu ada yang dari jam 1 sudah bangun, tengah 2 sudah bangun. Orang dulu ada yang khatam Quran 30 juz satu malam. Orang dulu biasa ada yang khatam Quran 30 juz satu malam. Bukan juz 30 ya. Oh, saya pernah ketemu kawan di Malaysia. Kawan itu asalnya orang Mandailing. Sama-sama belajar di pondok pesantren Purba Baru, Tapanuli Selatan dulu. Saya tanya, saya panggil abang, bang, abang kalau mau khatam Quran itu minimal waktunya berapa jam bang?
Dia cakap 9 jam cukup. Cukup baginya baca Quran khatam 9 jam. Baca 30 juz. Ada lagi kawan orang Yaman, jumpa di Kuala Lumpur. Saya tanya dia. Dia cakap dia punya pakcik, uncle, paman sebelah ibu. Katanya, ammi yakhtim khatmatain fi yaumin wa lailah. Saya punya uncle, pakcik, paman bisa khatam Quran 2 khatam 1 hari katanya. Bayangkan ya. Subhanallah. Subhanallah. Dan dalam catatan Imam Nawawi memang ada cerita ini. Macam mana mereka bisa meraih seperti itu? Karena selalu mengekang nafsunya. Nafsu sudah terdidik, nafsunya sudah terarah. Nafsu apa namanya? Dalam Quran ada disebut ya, nafsunya nafsul mutmainnah. Ini kalau bab nafsu ini kita perlu belajar nafsu. Nafsul mutmainnah yang senang baca Quran, tidak pernah penat, tidak pernah lelah, tidak pernah capek. La ilaha illallah. Wa nahan nafsa anil hawa, orang itu mengekang, membentuk, mendidik kehendak nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Itulah orang yang mendapat jannah. Jadi 2 sifatnya. Pertama, selalu takut kepada Allah. Takut. Dari mana datangnya takut? Takut kepada Allah bukan macam takut terhadap binatang buas. Kalau takut terhadap harimau, kita melarikan diri. Takut kepada singa, kita menjauh. Takut kepada ular kita bunuh contohnya. Kalau takut kepada Allah, didekati Allah itu, dicintai Allah. Dari mana datangnya takut? Kata ulama, takut datangnya daripada ma'rifah. 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 Ma'rifah itu apa? Ilmu. Ada ilmunya. Tahu dia di pagi hari Allah memanggil ke rumahnya. Sebelum matahari terbit. Tahu dia di hujung malam, lewat tengah malam Allah memanggilnya untuk bangun. Ada lagi panggilan Allah yang tidak ada mikrofonnya, tidak ada mic. Lewat tengah malam Allah memanggil, Pak bangunlah, berdoalah, doa Bapak akan dikabulkan. Beristighfarlah Pak, Ibu beristighfarlah. Pintu kubur sudah dekat Bu, bangunlah, beristighfarlah, mintalah keampunan Allah, Allah akan kasih keampunan. Tiap malam. Orang yang takut kepada Allah, dia bangun. Dia takut kalau Allah memanggil, dia tidak ada di atas sejadah. Setiap malam lewat tengah malam Allah memanggil hambanya untuk bertahajud. Maka ada cerita dalam hadis Nabi, sahabat melapor kepada Nabi. Apa katanya? Ini hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim. Hadis nomor 1164 yang bercerita Abdullah bin Mas'ud. Ada katanya sahabat yang tidur dari malam sampai orang dah sembahyang subuh dia masih tidur. Ini jarang berlaku, tapi pernah terjadi. Katanya, dzukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbah. Disampaikan laporan kepada Nabi Muhammad orang yang tidur di malam hari sampai pagi. Komentar Rasulullah apa? Pahit ini. Zakar rajulun bala asyaitanu fi uzunih. Orang itu sudah terkencing setan di telinganya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ada laporan kepada Nabi Muhammad. Dulu kalau ada
perkara yang tidak betul dilaporkan kepada Rasulullah, bukan diam. Ada kesenjangan berlaku di tengah masyarakat, ada perkara yang tidak kena pada tempatnya, dilaporkan kepada Muhammad. Ya Rasulullah, ada orang tadi malam tidur sampai subuh belum bangun. Apa kata Muhammad? Orang itu sudah terkencing setan di telinganya. Bukan saja dipengaruhi lagi, bahkan dah terkencing setan di telinganya. Nah, berapa ramai, berapa persen? Kalau bukan Ramadan mungkin dia sahur, bagi yang sahur lah ya. Subhanallah. Jadi dua sifat ahlul jannah. Pertama, selalu takut kepada Allah. Dari mana datangnya takut? Dari ma'rifah. Maka ulama mengatakan ada 3 hal penting dalam kehidupan kita ini, yang menyebutkannya Al-Imam Fakhrul Razi dalam tafsirnya. Ada 3 hal yang penting dalam kehidupan kita ini harus kita fikirkan. Pertama, tentang ma'rifatullah. Macam mana supaya ma'rifah ini meningkat. Makin dekat pintu kubur, makin yakin menghadap Allah. Ada 3 hal penting dalam kehidupan ini, kata Al-Imam Fakhrul Razi dalam kitab tafsirnya. Pertama, meningkatkan ma'rifatullah. Kita mesti belajar Quran, belajar hadis, belajar pendapat ulama. Jangan ma'rifahnya tidak pernah meningkat. Kalau orang tuh ma'rifahnya tidak meningkat, ilmunya tidak bertambah, ibarat kerja dengan pemerintah, pangkatnya tidak naik. Dari dia pandai sholat, pangkatnya macam itu juga, sampai dia di penghujung usia. Sepatutnya orang beriman ini naik. Itu doanya, Allahumma zidna wa la tanqusna. Ya Allah, kasihlah berilah kami pertumbuhan dan kenaikan status. Allahumma zidna wa la tanqusna. Naikkanlah status kami ya Allah, jangan menurun. Subhanallah. Ada 3 hal penting kata ulama. Pertama, mengenai ma'rifatullah. Berusahalah meningkatkan ma'rifah kepada Allah setiap hari sebatas yang bisa dilakukan. Yang kedua katanya, mengenal perkara yang berguna, yang tak berguna dalam hidup ini. Yang tak berguna jauhilah, yang berguna ambillah, kerjakanlah. Dan yang ketiga kata ulama, mengenal keadaan kita kalau kita meninggal. Kalau saya meninggal hari ini macam mana? Urusan saya dengan keluarga macam mana? Dengan masyarakat macam mana? Urusan saya dengan Allah macam mana? Sudah beres atau macam mana? Itu kata ulama perlu difikirkan. 3 ya. Pertama, ma'rifatullah. Yang kedua, mengenal perkara yang perlu, yang berguna dan yang tidak berguna, yang perlu diambil, yang perlu direbut, yang tak perlu dijauhi. Nah, dalam media ini banyak yang tak perlu, sedikit yang perlu. Yang ketiga tadi, mengenal perihal sesudah mati. Dalam Quran banyak ayat yang menjelaskan keadaan mereka yang akan meninggal dunia. Banyak dalam Quran. Mungkin besok lusa bisa kita sorot ya. Itulah tadi sifat ahlun nar apa di sini? Pertama, hidupnya keterlaluan, tidak terurus. Yang kedua, lebih memberatkan, memberikan penekanan terhadap keduniaan. Dunia saja yang difikirkannya, akhirat tak menjadi perhatian. Itu sifat ahlun nar dalam surah An-Nazi'at ya. Dalam surah An-Nazi'at halaman 584. Sifat ahlul jannah apa? Pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, mengekang, mengawasi kehendak nafsunya. Bukan diperturutkan. Nafsu mau tidur, bukan. Nafsu mau nongkrong, bukan. Patut ke masjid. Patut sholat. Patut berjamaah, mesti berjamaah.
jangan tidak berjamaah, karena Rasulullah SAW mencari orang yang tidak sholat berjamaah. Kata orang Minang, anyut nak dipinteh, hilang nak dicari. Orang tu hanyut, mesti dipinteh, artinya mesti apa? Sekat. Jangan dibiarkan hanyut. Nanti kamu kena tanya, kamu tahu saudaramu hanyut, kamu diam. Kenapa diam? Kok hilang nak dicari, orang Minang? Orang tu hilang. Kalau tidak ada dalam rumah Allah waktu salat, hilanglah tuh. Bagus juga kata orang Minang. Nanti tolong kasih bahasa Jawanya ya. Kok hilang nak dicari, kok anyut nak dipinteh. Rasulullah memintehnya, mencarinya. Asyahidun fulan, katanya. Fulan ada tadi enggak? Nanti saya sudah salat, pergi sahabat ke rumahnya tuh. Kamu tadi disebut namamu oleh Rasulullah. Malu dong. Besok jangan lagi ya. Gitu di sana. Dan Umar sendiri waktu jadi khalifah juga mengatakan seperti itu. Lihatlah kawan kamu kiri kanan waktu saf, dalam saf salat. Bukan luruskan saf, bukan rapatkan saf, bukan saja. Lihatlah kawanmu juga. Kalau ada kawan tuh tidak ada, dia ada yang tak ada, kata Umar, nanti sesudah salat pergilah ke rumahnya, tanya dia, tapuk dado tanyo pendapat, tapuk parik tanyo selero. Tanya dia, kenapa tidak datang? Kalau bapak tu sakit, katanya tolong dia, ringankan bebannya. Kalau dia tidak ada masalah tapi dia tidak datang, kata Umar, bimbinglah dia dengan baik, celalah sikapnya itu. Itu kata Umar bin Khattab. Kata Abdullah anak Umar, ini termasuk sahabat yang senior ya, yang bersama Nabi Muhammad sejak kecil. Abdullah bin Umar mengatakan dalam hadisnya, kalau bapak itu tidak ada waktu salat isya berjamaah, salat subuh juga tidak ada, itu sudah jatuh statusnya dalam pandangan kami, lah jatuh, down, lah jatuh tuh. Katanya kalau orang tu tidak ada waktu salat isya berjamaah, tidak ada waktu salat subuh, statusnya sudah jatuh. Karena hadis Nabi mengatakan kalau orang tu faham kebaikan, keuntungan, fadilat datang sembahyang isya dan subuh berjamaah, mereka mesti datang walaupun walaupun apa? Walaupun merangkak. Dalam hadis itu, walaupun merangkak, dipaksanya juga datang. Sakit ya juga, walaupun sakit. Itulah dulu ya. Jadi tadi yang kita renungkan ayat surah An-Nazi'at, ayat berapa? Ayat Bismillah, ayat 37 sampai 41. Ayatnya pendek saja. Dibacakan lagi ayatnya terakhir sekali. Fa amma man tagha wa athara al hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan jadi obat ya. Quran ini bisa jadi obat kalau kita faham, kita baca, kita fahami, kita amalkan, disitulah jadi obat. Tapi kalau tidak dibaca, tidak difahami, tidak diamalkan, tidak jadi obat. Macam mana Quran jadi obat? Balik ke rumah nanti, lihatlah ayat 37, 38, 39, 40, 41 surah An-Nazi'at, baca, lihat artinya, difahami. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman ya. Mudah-mudahan amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain ya mujibas sa'ilin. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amalan jemaah yang hadir salat subuh ini ya Allah. Ya Allah, terimalah amalan kami dengan segala kelemahan dan kekurangan ya Allah. Maafkanlah kelemahan kami dan kekurangan kami ya Allah. Kami datang ke rumahmu ini merindukan zatmu ya Allah, merindui Rasulullah, merindui jannah ya Allah,
kami rindu untuk masuk jannah ya Allah, maka mudahkanlah bagi kami untuk masuk jannah. Jangan Engkau biarkan kami ya Allah. Kalau kami Engkau biarkan, kemana kami akan mengadu lagi ya Allah. Ya Allah, kalau kami Engkau biarkan, siapa yang akan membimbing kami ya Allah. Bimbinglah kami hingga ke penghujung usia, hingga akhir hayat ya Allah. Uruslah kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami dan kehidupan masyarakat semuanya, umat Islam seluruhnya yang mujibat sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.